Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan dengan saya Sarifah Fitria, dosen pengampu mata kuliah pencemaran udara. Nanti saya akan bersama dua rekan saya lainnya yang akan membahas tentang materi kuliah pencemaran udara. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan pencemaran udara, ada baiknya kita mengetahui RPS pencemaran udara, ada apa saja di dalam rencana pembelajaran semester pencemaran udara. Mari kita lihat. RPS untuk mata kuliah pencemaran udara ada 3 untuk CPL dan CPMK-nya. Yang pertama, untuk CPL mata kuliah pencemaran udara memiliki kemampuan untuk mengetahui memahami permasalahan di bidang pengelolaan lingkungan. Yang kedua, memahami kemampuan untuk memahami isu-isu terkini mengenai sumber-sumber pencemaran udara terhadap lingkungan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mencari dan menemukan jalan keluar dari permasalahan pencemaran udara terhadap lingkungan. CPMK mata kuliah pencemaran udara ada 3, mampu menjelaskan konsep-konsep terkait pencemaran udara pada umumnya, mampu menjelaskan terkait pemahaman mengenai isu-isu terkini mengenai sumber-sumber pencemaran udara. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep teoritis dalam analisis permasalahan pencemaran udara dengan menggunakan multidisiplin ilmu lingkungan. Apa itu pencemaran udara? Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui pencemaran udara itu sendiri? Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian pencemaran udara, di mana pencemaran udara merupakan terdapatnya partikel-partikel atau unsur-unsur berbahaya, baik berupa substansi kimia atau biologi yang masuk ke dalam atmosfer sehingga dapat mengganggu ekosistem lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Definisi pencemaran udara menurut WHO adalah merupakan situasi di mana atmosfer terluar mengandung bahan dengan konsentrasi berbahaya bagi manusia maupun lingkungan. Apalagi yang membuat pencemaran udara penting? Di antaranya jumlah kematian yang disebabkan dari pencemaran udara pada tahun 2019. Data didapatkan berdasarkan dari sumber IHME, Global Burden of Disease, di mana polusi udara menempati urutan ketiga yang mengakibatkan jumlah kematian pada tahun 2019. Untuk selanjutnya, kita akan langsung membahas sumber-sumber pencemaran udara. Ada apa saja sumber-sumber pencemaran udara? Di sini ada 2, pencemaran akibat sumber alamiah atau natural sources, ada erupsi Gunung Merapi, ada kebakaran lahan gambut, ada kebakaran hutan. Dan selanjutnya ada pencemaran akibat sumber dari kegiatan manusia atau anthropogenic sources. Di antaranya ada dari asap pembangkit listrik, ada emisi pabrik, emisi industri, ada asap dari kendaraan bermotor, dan ada dari pembakaran insenerator. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang zat-zat pencemar yang telah dijadikan indikator pencemaran udara yang umum yang biasa tercantum di dalam peraturan kualitas udara. Di sini ada 6, ada suspended particulate matter atau debu, ada karbon monoksida atau CO, ada total hidrokarbon atau THC, ada oksida nitrogen atau NOx, ada sulfur dioksida atau SO2, dan ada oksidan fotokimia atau ozon. Untuk sumber-sumber pencemar udara dan zat pencemar udara sudah kita bahas. Yang selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam pencemaran udara. Di sini ada 2 macam-macam pencemaran udara. Ada pencemaran udara primer yang merupakan substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran. Contohnya ada karbon monoksida yang merupakan hasil dari pembakaran yang menghasilkan karbon itu sendiri. Yang kedua, ini ada pencemaran udara sekunder, yang dimana artinya merupakan substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi-reaksi pencemar primer yang ada di atmosfer. Salah satu contohnya pembentukan ozon dalam proses fotokimia. Ini merupakan contoh dari pencemaran udara sekunder. Untuk materi yang selanjutnya akan dibahas dari rekan saya berikutnya. Karena kami di sini adalah tim teaching, jadi untuk materi selanjutnya akan dikembalikan kepada rekan-rekan saya yang berikutnya. Terima kasih untuk kesempatannya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa untuk menyaksikan sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Pencemaran Udara dan Iklim. Kali ini bersama saya Yogi Zulkurnia Rahmana, teman-teman akan membahas lebih jauh lagi terkait materi-materi yang ada di pencemaran udara dan iklim. Salah satunya, materi minggu ini adalah dampak-dampak pencemaran udara. Berbicara tentang pencemaran, pasti teman-teman sudah mengerti kira-kira apa ya definisinya. Pencemaran dapat dikatakan sebagai masuknya zat-zat ke atmosfer yang menyebabkan terjadinya kerusakan suatu lingkungan. Nah, berbicara tentang kerusakan lingkungan, pasti ini sudah kita berkonotasi kalau misalnya ini pasti ada efek yang ditimbulkannya. Nah, oleh karena itu, dalam minggu ini teman-teman akan mempelajari lebih lanjut apa ya kira-kira dampak dari pencemaran udara. Oleh karena itu, mari kita mulai pembelajaran minggu ini. Di sini teman-teman pasti sudah melihat ada gambaran pabrik yang mengeluarkan asap. Nah, kalau misalnya asap ini berproduksi atau pabrik ini berproduksi secara terus-menerus, pastinya nanti akan ada efek yang ditimbulkannya. Salah satunya zat-zat dari produksi yang dilakukan oleh pabrik ini akan bergerak ke udara, dan di udara pasti akan bercampur dan dibawa angin dah kemana-mana. Nah, ternyata ini kalau misalnya lama-kelamaan dan dampaknya berlanjut hingga dalam proses waktu yang lama, maka tidak hanya satu dampak saja yang ditimbulkan, ternyata bisa ada yang lain. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih dalam. Di sini, dari gambar berikut ternyata ada 5 impact atau efek negatif yang ditimbulkan dari polusi udara. Salah satunya adalah aspek kesehatan, iklim, air, energi, dan juga makanan ataupun agriculture. Yang pertama kita akan masuk ke dalam aspek dari kesehatan. Nah, dari dampak kesehatan ternyata polusi udara itu sendiri, ternyata kita tahu ini seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini teman-teman. Ada suatu gambaran hasil ronsen yang dilakukan oleh seorang dokter. Ternyata efeknya ada masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini kalau misalnya ada debu-debu ataupun asap yang kita hirup secara terus-menerus, tentu saja ini lambat laun kita akan merasakan ada perubahan yang terjadi pada kesehatan kita. Kesehatan seperti apa? Kesehatan seperti adanya sakit di paru-paru kita. Dan lambat laun ini akan mengakibatkan efek yang lebih buruk kepada kinerja tubuh kita. Seperti adanya timbulnya penyakit bronkitis kronis, emfisema paru, asma bronkial, dan bahkan yang lebih parah lagi bisa menyebabkan kanker paru-paru. Itu adalah dilihat dari dampak dari kesehatan. Dampak kedua adalah dampak dari ekonomi. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau misalnya udara kotor yang bergerak ke udara yang kemudian kita hirup, lama-kelamaan kita akan bisa tadi, kalau dari dampak kesehatan bisa menyebabkan sakit. Nah, kalau misalnya kita sakit, otomatis kinerja kita sebagai pekerja tentu saja akan berkurang, dan produktivitas kita juga akan berkurang. Nah, kalau misalnya produktif kita berkurang, pasti ada efek lain yang akan ditimbulkannya. Seperti kalau misalnya para petani pasti tidak akan produktif menggarap, ataupun kita bekerja di suatu perkantoran. Nah, kita juga pasti tidak akan lebih produktif karena kita lagi sakit. Dan efek dampak ekonomi pasti akan berakibat buruk nantinya. Nah, seperti yang diproyeksikan, kalau misalnya pada 2060 nanti, ternyata ada peningkatan biaya ekonomi sekitar 1%. Nah, itu diakibatkan dari adanya pencemaran udara tadi. Nah, di sini dapat terlihat juga ya, teman-teman, ini adalah suatu gambaran distribusi umur kematian yang diakibatkan dari polusi udara. Nah, dari sini dapat terlihat kalau misalnya di umur-umur produktif, jadi sekitar 25-an hingga 55, itu ternyata semakin meningkat, banyak yang mulai mengalami kematian akibat adanya polusi udara. Nah, ini dari beberapa benua ya, ada Eropa, ada Australia, ada North America, East Asia, bahkan di South Asia, dan yang paling rendah itu ada di Afrika. Nah, pada rata-rata di sini pada umur yang tua atau di atas 75 mengalami peningkatan lebih tajam.
Nah, kira-kira kenapa ini? Nah, apalagi di daerah Eropa, Australia, North Amerika, kita tahu sendiri kalau misalnya produktivitas dari polusi udara itu sangat tinggi. Nah, ternyata ini juga berimbas pada ini tingkat ekonomiannya, dan tingkat kematiannya juga berimbas. Pada umur-umur segini, ternyata banyak yang meninggal. Nah, yang ketiga, kita akan bisa melihat dari dampak dari pendidikan. Nah, pada proses pendidikan ini, kita tahu kalau misalnya kita menghirup udara kotor secara terus-menerus. Memang kalau misalnya per hari atau cuma sebentar, tidak masalah. Tapi kalau misalnya secara terus-menerus, kalau dari sisi kesehatan kita bisa melihat paru-paru kita yang menjadi rusak. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi pendidikan, pasti kita tidak bisa berpikir lebih jernih. Nah, kita pasti akan berpikirnya agak sedikit lebih lama. Jadi kalau misalnya kita ada suatu pekerjaan dalam menyelesaikan masalah menjadi lebih lama. Begitu juga dan kalau misalnya kita lagi sekolah, kita lagi teman-teman sekalian lagi kuliah, lagi belajar. Nah, ini juga cukup mengganggu. Tayal kalau misalnya di salah satu kasus misalnya kemarin atau kebakaran hutan misalnya ya. Nah, asapnya itu kan bisa dikatakan sebagai polusi juga. Nah, itu juga cukup mengganggu kan dari dampak pendidikan sehingga ada ketentuan dari beberapa tempat, oh ternyata kalau misalnya sebaiknya kalau ada asap diliburkan dulu. Karena itu bisa berpengaruh selain dari segi kesehatan, teman-teman semua juga nanti berpengaruh dari tingkat berpikirnya. Pasti tidak akan mampu mengeluarkan argumen-argumennya atau tidak mampu berpikir lebih baik lagi. Itu dari sisi pendidikan. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah dari sisi dampak sosial. Dari dampak sosial, kalau misalnya terjadi pencemaran udara, pasti kita sendiri malas kalau misalnya yang bau-bau, nah atau yang kotor. Nah, di sini sama. Biasanya kita kalau misalnya daripada kita keluar ada polusi udara, pasti kita di dalam rumah saja kan. Nah, jadi pasti akibatnya sosialisasi kita dengan masyarakat pun akan terganggu. Bahkan kita kalau misalnya mau berinteraksi, mau ke pasar ataupun mau ke society, pasti akan lebih berkurang. Nah, ini juga terganggu ke aktivitas sosial kita. Dampak yang kelima adalah dampak terhadap pertanian. Nah, ternyata polusi atau pencemaran udara ini juga berganggu ke efek pertanian. Nah, bagaimana ya bisa? Nah, efeknya di sini adalah kalau misalnya kita tahu pertanian itu membutuhkan lahan yang hijau, sehingga kita dapat terjadi fotosintesis didukung oleh adanya udara CO2 yang kemudian juga matahari sehingga fotosintesis terjadi. Tapi kalau misalnya udara tadi mengandung zat-zat kimia, nah pasti otomatis dia akan melengket ke dalam tanaman-tanaman ini. Dan ini bisa juga menyebabkan tanaman-tanaman ini pun nanti menjadi sakit ataupun rusak. Nah, jadi tidak jadi hasil panen. Dan efeknya nanti juga kita bisa kekurangan sumber pangan ataupun nanti juga ke ekonomi lagi jatuhnya. Nah, yang keenam, efeknya lagi adalah berupa timbulnya hujan asam. Sebagaimana kita tahu kalau misalnya hujan itu normal adalah sekitar 6. Tapi kalau misalnya pH-nya itu adalah di bawah 6, dalam hal ini adalah 5,6. Nah, berarti pH-nya asam banget dong ya. Nah, inilah yang terjadi. Kenapa dia bisa asam? Itu diakibatkan dari adanya kandungan-kandungan SO2 ataupun NO2 yang bereaksi dengan air hujan yang diakibatkan ini adalah efek dari asap-asap pencemaran udara. Nah, nanti dia akan dampaknya ke kualitas air di permukaan. Nah, makanya hujan-hujan asam itu nanti akan melarutkan logam-logam berat di tanah. Dan kualitas air tanah pun dan air permukaan nanti akan mengakibatkan jadi terganggu. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau misalnya hujan asam adalah dampak dari pencemaran lingkungan. Nah, yang berikutnya adalah dampak pencemaran udara lagi adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini disebabkan oleh keadaan CO2, kemudian ada CFC, ada metana, dan juga ada ozon dan N2O di lapisan troposfer. Biasanya karena ada efek rumah kaca ini semuanya akan terperangkap, mengakibatkan panasnya ini, mengakibatkan nanti akan menjadi fenomena pemanasan global. Dan efek buruknya nanti bisa-bisa pencairan es yang ada di kutub, bahkan naiknya permukaan air laut.
Kemudian ada terjadi perubahan iklim dan perubahan siklus hidup flora dan fauna. Jadi cukup besar juga ya pengaruh dari efek rumah kaca ini. Dan berikutnya adalah kerusakan lapisan ozon. Nah, kita tahu kalau misalnya ozon sendiri itu melindungi kita dari sinar ultraviolet B matahari, sehingga kita tidak langsung terbakar. Kalau misalnya ada sinar matahari, kita tidak langsung terbakar kulit-kulit kita ini. Nah, karena lapisan ozon ini memfilter dulu. Nah, tapi kalau misalnya terjadi pencemaran udara, nah biasanya diakibatkan oleh emisi-emisi CFC. Nah, biasanya dia akan langsung naik cepat ke udara, dan biasanya di bagian troposfer atau stratosfer nanti ini akan biasanya ozon itu yang memfilter radiasi, dia menjadi penguraian itu menjadi lebih cepat kalau misalnya terjadi pencemaran udara atau emisi CFC ini. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ini berlanjut terus-menerus, ozon pun menjadi jadi bolong-bolong. Nah, akibatnya terjadilah radiasi. Dan efeknya apa? Efeknya nanti bisa mengakibatkan kanker kulit bagi manusia. Nah, efek kesehatan lagi. Nah, ini juga sudah disampaikan juga menurut laporan dari Greenpeace Southeast Asia dan juga Center for Research and Energy. Nah, di sini dikatakan juga bahwa pembakaran atau pencemaran itu tidak hanya dari pabrik saja. Nah, tapi juga bisa saja dari pembakaran gas seperti kendaraan bermotor ataupun penggunaan batu bara. Oh, ternyata kematiannya jauh lebih tinggi, 3 kali lipat daripada kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang diakibatkan dari, jadi kebanyakan kematian itu efeknya dari polusi udara dari udara yang kita hirup, udara kotor yang kita hirup. Dan pencemaran udara ini tentu saja menimbulkan kerugian itu senilai 2,9 triliun atau sekitar 3,3% PDB. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Di sini terlihat kalau misalnya 2 tahun ini kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, saat Maret 2019, kemudian ada 14 sampai 25 Maret 2020, yang merah ini adalah bagaimana keadaan di troposfer, khususnya di NO2-nya. Ternyata di Maret 2019 ini masih ada merah-merahnya ya, agak tinggi. Tapi di bagian 1 tahun setelahnya kita pandemi, nah ternyata agak berkurang. Oh, ternyata selama kita pandemi, apalagi kita mungkin di rumah saja, tidak menggunakan kendaraan bermotor, polusi udara ternyata cukup berkurang. Nah, ini juga jadi ternyata ada efek positifnya juga, kita tidak menggunakan kendaraan terlalu banyak ya di sini. Dan tentu saja walaupun polusi udara ini berkurang, perubahan iklim itu masih tetap saja berjalan. Oke, mungkin itu ya mengenai dampak-dampak pencemaran lingkungan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja di komen di kolom chat, nanti kita akan bahas di sana. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan perkuliahan sesuai dengan jadwal. Dalam pertemuan kali ini, saya yang akan mengisi pada mata kuliah ini. Ya, perkenalkan, bagi yang belum pernah bertemu saya Yogi Adiwinata, dosen dari mata kuliah ini, salah satu dosen dari mata kuliah ini. Ada pada teaching pada mata kuliah ini ada 3 dosen ya. Yang sebelumnya sudah mengajar pada mata kuliah pencemaran udara dan perubahan iklim. Ya.
Pertama, mungkin sudah pertama pada mata kuliah ini sudah diisi oleh Dr. Syarifah ya. Nah, yang kemudian yang kedua sudah diisi oleh Pak Yogi Rusmana ya. Kemudian pada bagian akhir dari mata kuliah ini akan diisi oleh saya. Baik. Jadi mata kuliah pencemaran udara dan perubahan iklim ini kita sudah tahu dan sudah dijelaskan oleh dosen sebelumnya bahwa pencemaran udara itu disebabkan oleh banyak sekali ya. Ada polutannya ya. Ada bagaimana dampaknya ya, dampak dari pencemaran udara. Nah, dampaknya itu sendiri sudah kita tahu bahwa dari pencemaran udara dapat memberi pengaruh pada perubahan iklim yang sudah kita rasakan saat ini. Dan, istilahnya itu adalah efek rumah kaca. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya bahwa yang paling banyak negara menghasilkan karbon dioksida terbanyak pada tahun 2018 yaitu ditempati oleh negara Cina. Ya, kita sudah tahu bahwa Cina itu adalah industrialis ya, dalam artian semua barang-barang industri berada hampir seluruhan produksi di dunia itu diproduksi di negara Cina. Nah, jadi polusi itu ada beberapa tipe ya, polusi udara ya, ada polusi air ya, ada polusi tanah. Nah, ini banyak sekali definisi-definisi yang ada bagaimana sumbernya, sumber polutan terhadap polusi air, tanah, dan udara. Ya. Oke. Jadi untuk mitigasi, kali ini saya akan menjelaskan mitigasi dari pencemaran udara, bagaimana cara untuk menanggulanginya. Kita tahu sendiri bahwa di era industri dan teknologi informasi, kita tidak dapat memungkiri bahwa polusi itu adalah produk dari hasil kegiatan manusia, ya. Nah, kemudian cara mitigasinya adalah, nah, kemudian untuk upaya pengendalian pencemaran udara akibat polutan dari sisi udara, ya. Nah, kita lihat dulu contohnya apa yang mau kita kendalikan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa contoh di sini yang paling simpel yaitu pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Ya, kalian sendiri sudah bisa dipastikan kemana-mana mobilisasi ya, menggunakan kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil maupun kendaraan umum. Ya.
Nah, di sini ada bahwa upaya pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor yang mencakup upaya-upaya pengendalian baik langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan tingkat emisi kendaraan motor secara efektif antara lain ya. Pertama, yaitu mengurangi jumlah kendaraan ya, mobil lalu lalang. Nah, jadi kita hindari penggunaan kendaraan bermotor itu sendiri dengan cara berjalan kaki, naik sepeda ya, atau untuk meminimalisir yaitu menggunakan kendaraan umum atau naik kendaraan secara bersama-sama ya. Jadi daripada kita menggunakan kendaraan sendiri-sendiri, ada baiknya kita bersama-sama. Jadi satu kendaraan untuk misalnya 5 orang. Nah, itu dari sisi energi, penggunaan energi dan emisi yang dikeluarkan ya, itu jauh berkurang. Nah, kemudian selalu merawat mobil atau kendaraan ya dengan seksama agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara. Nah, jadi emisi dari kendaraan yang kita pakai itu bisa dikurangi, bisa kita minimalisir dengan menggunakan bahan bakar yang aman ya atau ramah lingkungan. Misalnya ramah lingkungan di sini otomatis bahan bakar yang terbarukan ya. Tapi kalau kita berbicara tentang kendaraan bermotor, itu sudah pasti sudah bisa dipastikan menggunakan bahan bakar fosil ya. Karena kita di Indonesia ini kendaraan dengan menggunakan tenaga listrik itu masih jarang sekali dan mahal. Nah, caranya yaitu kita bisa menggunakan bahan bakar dengan tingkat oktan yang tinggi. Ya, tingkat oktan yang tinggi bisa mengurangi emisi yang dihasilkan. Nah, kemudian dengan merawat mobil juga kita bisa meminimalisir, mengurangi emisi yang dihasilkan dari kendaraan yang kita gunakan. Mengapa? Karena kalau kita merawat mobil, baik itu dari sisi olinya misalnya atau dari komponen-komponen lain, artinya kendaraan yang dikategorikan baik ya, itu pembakarannya sempurna. Nah, jadi pembakaran sempurna artinya emisi yang dikeluarkan itu sangat kecil ya. Justru kalau kita menggunakan bahan bakar bensin dengan pembakaran sempurna yang dihasilkan adalah air ya. Jadi air dan uap udara ya. Makanya kalau kita perhatikan di pagi hari itu kalau kita pertama kali menghidupkan mobil, kita nyalakan, itu ada keluar air ya di knalpotnya. Itu artinya mobil atau kendaraan kalian ya itu masih baik ya pembakarannya. Nah, untuk dari sisi rumah ya bisa meminimalkan pemakaian AC. Ya, AC itu kita pilihlah yang non CFC karena CFC itu adalah penyumbang komponen utama dari rumah kaca ya. Jadi non CFC dan hemat energi. Kemudian tadi pilihlah bensin yang bebas timbal, unleaded fuel ya atau unleaded fuel. Nah, kenapa? Saya sudah dikatakan sebelumnya bahwa bensin yang dengan kualitas baik itu akan menghasilkan pembakaran yang baik pula.
Nah, dengan itu, bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan konsumsi BBM ya, dan mengurangi emisi karbon. Nah, dengan pemerintah menggalakkan transportasi online, ya, transportasi publik, ya, seperti pembangunan pemerintah sudah membuat bagaimana dari sisi pemerintah sudah mengupayakan bagaimana cara agar masyarakat itu tidak selalu terpaku pada kendaraan pribadi. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini melalui dinas terkait sudah mengupayakan hal tersebut dengan membangun MRT misalnya, atau LRT kalau di studi kasus di Kota Palembang, ya. LRT itu merupakan moda transportasi umum, ya, yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena LRT itu sendiri tidak menggunakan bahan bakar minyak, ya, seperti kereta api konvensional. Makanya moda transportasi listrik itu menggunakan lebih ramah lingkungan. Ya, sampai di sini materi pada hari ini kita cukupkan. Apabila ada pertanyaan ataupun saran atau komentar, silakan di kolom chat, ya. Kita akan meresponnya. Baik, terima kasih. Kalau ada salah kata atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.